Nubia Z50 Ultra. Ini adalah handphone Nubia yang terbaik, khususnya dalam beberapa tahun belakangan ini, karena nggak cuman modal performa doang. Terlebih, seperti varian Special Edition yang lagi gue pegang ini, bakalan buat mata di sekeliling melirik penasaran atau bahkan terkesima. Ya gimana enggak, soalnya inspirasinya dari lukisan senilai 1 triliunan rupiah. Saat pertama kali info gue bahwa Nubia Z50 Ultra udah mendarat di Indonesia dan siap direview, gue nggak begitu excited ya. Karena dari yang sudah-sudah kita udah sama-sama tahu kalau handphone Nubia itu biasanya jualan utamanya adalah performa. Lalu untuk seri non-gamingnya biasanya mereka membawa 1 atau 2 inovasi yang biasanya juga belum begitu mateng. Kalau hal lainnya sih cenderung biasa aja ya. Tapi, begitu nyobain handphone ini selama kurang lebih 1 minggu, gue langsung berpikir, loh, kok ini beda ya? Bukan cuman beda, tapi spesial. Langsung semangat deh gue buat kontennya. Let's go! Yang sontak membuat gue terkesima dengan Nubia Z50 Ultra adalah varian Special Edition ini yang terinspirasi dari karya lukisan berjudul The Starry Night yang dibuat pada tahun 1889 oleh seorang seniman asal Belanda yang bernama Vincent van Gogh. Belakangnya itu Gogh atau Goh, gue nggak tahu ya gimana bacanya ya. Yang penting bukan Gogs, karyanya justru yang Gogs. Sebagai seorang pribadi yang doyan menikmati art, terus suka banget main ke art museum dan galeri, gue bisa banget connect dengan lukisan The Starry Night yang terpampang di bodi belakang HP ini. Ceritanya nih, lukisan ini dilukis oleh Vincent van Gogh ketika dia berada di rumah sakit jiwa. Isi lukisan ini menggambarkan keluh kesah perasaannya saat melihat alam luar melalui jendela kamarnya. By the way, ini backdoornya kalau kita elus berasa kayak ada teksturnya gitu, seolah kayak lukisan beneran aja. Just info, harga asli lukisannya di zaman sekarang ditaksir mencapai triliunan rupiah, gila ya. Oh ya, boxnya juga memiliki tema desain yang serupa. Jadi, real experience-nya bisa didapatkan sejak kita mulai unboxing HP-nya. Ada 3D efeknya juga loh. Nah, kalau kalian pengen banget sama lukisan ini dan belum punya duit triliunan sama seperti gue, ya minimal bisa beli replikanya dalam bentuk smartphone ini dulu. Belinya ya dari Gondrai Store, one-stop solution untuk gadget unik dari seluruh dunia. Masukinnya pun ke Indonesia via jalur resmi. Cek lapaknya deh, linknya ada di deskripsi. Desain HP ini bisa jadi magnet untuk mata di sekeliling kita. Namun sejatinya ketika digenggam buat di daily drive, feel-nya di tangan kurang oke. Ya kurang lebih sama lah kayak Nubia Red Magic 8 Pro Plus yang direview Alessa tempo hari. Toh basis desainnya mirip, kan perusahaannya sama. Desain boxy itu emang keren banget. Namun dengan segala sharp edges-nya nggak nyaman ketika kita pegang di tangan, apalagi berlama-lama. Ditambah berat juga, kurang lebih 228 gram. Ngomongin kemiripan dengan Red Magic 8 Pro Plus, nggak sampai di situ aja. Masih ada lagi, terutama yang berhubungan sama kekurangannya. Kamera selfie-nya, walau diklaim sudah menggunakan under display kamera generasi keempat, ya perbaikannya hanya dari sisi tampilan yang lebih samar. Outputnya sih masih tetap jelek, berkabut lah, kayak cat air lah, berbayang lah, dan lainnya. Mau foto dan video ya sama aja. Iya pada dasarnya, karena masih harus nembus cahaya dan pixel per pixel yang ada pada layar. Berkaitan sama layar, bezelnya pun tipis banget ya, jadi accidental touch nggak bisa dihindari. Untungnya, ada settingan Screen Edge Mistouch Prevention yang bisa kita pakai untuk meminimalisir isu ini. Kalau yang in-game namanya Anti-Mistouch, lebih buat ngejaga supaya input kita nggak bentrok dengan existing gestures. Mumpung udah ngomongin layarnya, panel OLED berukuran 6,8 inch yang digunakan adalah buatan BOE atau BOE dengan resolusi 1116 x 2480. Sekedar info, memang layar dengan teknologi under display camera itu kabarnya belum bisa mencapai resolusi 2K. Lanjut, refresh rate-nya 120 Hz. Untuk peak brightness-nya 1500 nits. Diklaim bisa nampilin warna yang rich up to 1,07 billion. Dan bezelnya juga serba tipis di sini. Yang jadi nilai plus layar ini menurut gue bukanlah speknya ya, namun experience yang ditawarkan ketika menikmati konten. Kayak berasa nonton TV beneran aja, bebas interupsi lah pokoknya. Apalagi layarnya juga punya reproduksi warna yang punchy dan viewing angle-nya juga termasuk bagus.
Mau dipakai nonton Netflix, TikTokan, baca dokumen, artikel, ngegame, dan lainnya, ya enak alias imersif. Masuk ke performa, SoC-nya jelas menggunakan Snapdragon 8 Gen 2, RAM-nya 12GB, LPDDR5X, internal storage-nya 512GB, UFS 4.0. Spek rata kanan nih ceritanya. Walaupun secara resmi ini bukan gaming phone, dan cara kerja cooling sistemnya nggak segokil Red Magic 8 Pro Plus yang merupakan saudaranya, amazingly performa maksimum dan stabilitas performa keduanya mirip. Ini terlihat dari benchmark maupun by game. Main Genshin Impact selama 20 menit bisa rata di 60 fps. Tentunya dalam kondisi tes seperti yang tertera pada grafis. Kalau gue nyalain gaming mode seperti ini lumayan panas sih ya, dengan battery time nyampe 45 derajat Celcius. Digeber di game aja stabil, di UI dan apps biasa apalagi, smooth abis pokoknya. Kenceng dan efisien, itulah Snapdragon 8 Gen 2. Ketika ditandem dengan baterai 5000 mAh single cell, gue tes pemakaian sehari ala gue, bisa dapat 7,5 jam screen on time dalam kurun waktu nyala lebih dari sehari. Nice. Yang lucu juga di sini, ketika banyak brand tidak memberikan charger dari paket pembelian, Nubia Z50 Ultra edisi Starry Night ini justru dijual dengan 2 charger out of the box. Yang satu itu 65 watt dengan multi-port dan satunya lagi 80 watt. Gue sih biasa pakai yang 80 watt. Bisa ngisi baterai HP ini dari habis sampai dengan penuh dalam waktu kurang lebih 45 menit. Cepet kok. Untuk OS-nya mirip dengan Red Magic OS, cuman sedikit lebih better aja ya secara estetika UI. Mungkin karena ini bukan gaming phone, MyOS namanya. Versinya sama kayak versi Android di HP ini, 13. Buat kalian yang pernah menggunakan HP Nubia untuk jangka waktu yang panjang, komen dong di bawah, software supportnya seperti apa? Setahu gue nggak konsisten dan lama dapat update-nya. Nah, kalau ada satu area yang biasanya HP-HP Nubia ini suka fail untuk mendeliver adalah kameranya. Namun kali ini, experience yang gue alami berbeda. Melebihi ekspektasi gue dan Alessa cukup jauh untuk kamera belakangnya. By spec, kamera utamanya menggunakan sensor Sony IMX787 64MP dengan f1.6 dan punya OIS. Lensa ultrawide-nya menggunakan sensor buatan Samsung beresolusi 50MP dengan fitur autofocus yang sekaligus merangkap sebagai kamera makro. Lalu untuk lensa periskop menggunakan sensor buatan Omnivision beresolusi 64MP. Punya OIS juga dia. Biasanya nih ya, output foto di kondisi challenging bisa dijadikan patokan untuk nentuin kualitas atau kelas kamera sebuah HP. Bener aja, di kondisi indoor lighting dengan lampuan kuning yang enggak terang-terang amat dan juga low light versus iPhone 14 Pro Max, Nubia Z50 Ultra bisa ngasih hasil foto yang lebih detail, warna yang lebih eye-pleasing, terus dynamic range-nya juga lebih well-balanced, dan natural bokehnya lebih tebal dibanding iPhone. Gimana nih iPhone yang harganya puluhan juta keteteran sama HP Nubia? Terus kalau sekilas, kita bandingin sama Honor Magic 5 Pro dan Xiaomi 13 Ultra pun, processing Nubia Z50 Ultra inilah yang paling natural. Unexpected banget kan ya? Nah lo, kalau gue perhatiin sih, ini karakternya mirip-mirip Pixel ya fotonya ya. Sebagai catatan, jepretan di kondisi low light ketika menggunakan night mode, hasilnya akan lebih eye-pleasing ketimbang autonya yang lebih mencoba untuk mempertahankan sikon aslinya. Intinya sih, gue jadi doyan nih bawa Nubia Z50 Ultra kemana-mana buat jepret foto. Focal length kamera utamanya itu 35mm, asik buat jepret foto orang. Outputnya di kondisi challenging aja sebaik itu, di good light nggak usah ditanya lah ya. Portrait mode-nya juga rapi efek bokehnya. Lensa ultrawide-nya emang tinggi resolusinya, tapi lagi-lagi gue nggak expect di sikon low light bisa tetap terjaga warna dan detailnya sebaik ini. Autonya udah cukup, tapi night-nya lebih nampol lagi. Oh ya, seperti yang gue bilang tadi, bisa dipakai untuk jepret foto makro juga. Untuk lensa teleperiskopnya mulai kick in di 2,4 optical zoom atau equivalent dengan focal length 85mm. Bisa up to 30 kali zoom di 1000mm. Outputnya menurut gue biasa aja, nggak bisa dibandingin sama smartphone high-end lainnya yang punya lensa periskop juga. Di sini terlihat kurang tajam dan kurang clear aja di mata gue, apalagi di indoor. Ini nih kurangnya soal kamera buat HP ini. Plus, soal kamera adalah video. Gue sebutin highlight-nya saja ya. Perekaman videonya bisa up to 8K. Enaknya 8K, dipakai di indoor lighting juga, sharpness-nya itu masih kejaga. Terus ini karakter videonya natural. Lebih uniknya lagi, 8K-nya ini bisa dipakai di lensa ultrawide juga. Tapi emang nggak stabil sih.
Untuk lensa utama di belakang bisa merekam up to 4K 120 fps. Belum banyak kan HP yang bisa merekam di settingan ini. Kualitas gambarnya termasuk bagus pula. Sayangnya nggak stabil aja dan nggak ada fitur stabilisasi yang bisa kita aktifkan. Cocoknya ini mah untuk video yang nggak dipakai sambil jalan, lalu kita bisa slow-moin. Kalau 4K-nya, baik yang 60 dan 30 fps, defaultnya nggak stabil. Harus kita aktifin dulu fitur stabilisasinya, baru smooth. Kemudian untuk lensa-lensanya nggak bisa pindah-pindah saat kita pakai untuk merekam video. Menarik kan ya kameranya Nubia Z50 Ultra ini? Oke, ini paragraf terakhir, udah mau habis kok, santai, tenang. Beberapa hal perintilan yang perlu untuk kalian ketahui mengenai Nubia Z50 Ultra. Slotnya dual SIM only, nggak ada SD card slot, lalu nggak ada rating IP68, nggak ada headphone jack juga. Kemudian, punya infrared blaster di bagian atas, vibration motornya bagus pakai banget, terus ada switch button yang by default diset untuk mengakses atau ngebuka kamera. Namun juga bisa kita set untuk beberapa fungsi lainnya. Speakernya udah stereo. Kencang sih outputnya ya, suaranya ya, tapi bassnya kurang nendang. Dan overall sound quality-nya just oke untuk ukuran HP flagship premium. Ngomongin sound, udah mendukung Snapdragon Sound juga. Terakhir, sensor fingerprintnya in-display. Akurat sih, tapi nggak secepat kebanyakan HP asal Cina lainnya. Oke, seperti yang dari tadi udah gue sampaikan ya, banyak banget yang bisa kita sukai dari Nubia Z50 Ultra ini, terutama yang edisi The Starry Night. Mulai dari desainnya yang kece, layarnya yang imersif, performanya yang gahar, charging speednya yang cepat, dan juga surprisingly, output kameranya yang cakep. Intinya sih ini HP Nubia yang paling all-rounder dalam beberapa tahun terakhir. Recommended lah buat kalian para tech enthusiast yang pengen HP anti-mainstream selama kekurangannya bisa kalian terima. Terutama soal output kamera selfie, kemudian ketiadaan IP rating ala handphone flagship premium, dan juga soal UI serta software supportnya. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish and this is K2G. Tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!